Perkenalkan, nama saya Kori Aina, NIM 232024620. Di sini saya mau menerangkan tentang Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai Deep Learning. Deep Learning itu adalah sebuah metode di dalam machine learning yang dibuat agar terus-menerus beradaptasi pada level tertentu, di mana tingkat abstraksi yang dituju dapat disesuaikan, biasanya menggunakan jaringan saraf tiruan. Lalu metode Deep Learning adalah bagian utama dari Artificial Intelligence, dikarenakan metode ini dapat meningkatkan proses pembelajaran dari Artificial Intelligence seperti proses mencerna bahasa alami maupun proses citra. Artificial Intelligence, AI, atau dikenal dengan AI. Ini adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Contoh metode yang dikembangkan dalam AI. Yang pertama ada Fuzzy Logic atau FL. Digunakan oleh mesin untuk mengadaptasi bagaimana makhluk hidup menyesuaikan kondisi dengan memberikan keputusan. Penerapan logika Fuzzy ini salah satunya adalah untuk sistem pengereman kereta api di Jepang. Lalu yang kedua ada contoh dari metode Evolutionary Computing atau AC. Ini adalah pendekatan menggunakan skema evolusi yang menggunakan jumlah individu yang banyak dan memberikan sebuah ujian untuk menyeleksi individu terbaik. Lalu penerapan dalam geospasial, GeoAI, yang dipadukan dengan data geospasial, sains, dan teknologi untuk mempercepat pemahaman dunia nyata tentang peluang bisnis, dampak lingkungan, dan resiko operasional. Fungsinya yang bernama ekstrak data, yaitu untuk menghemat waktu dengan mengotomatiskan ekstraksi, klasifikasi, dan deteksi informasi dari data seperti citra, video, titik awan, dan teks. Lalu analisis prediktif menggunakan pembelajaran mesin. Pembangunan yang lebih akurat, deteksi klaster, hitung perubahan, temukan pola, dan perkiraan hasil dengan algoritma spasial yang didukung oleh para ahli. Lalu dalam bidang pertanian, GeoAI merevolusi pasar pertanian presisi dengan membantu deteksi otomatis spesies invasif. GeoAI membantu industri minyak dan gas memantau aset melalui ekstraksi suar, landasan sumur baru, atau jalan akses lapangan secara otomatis. Ahli kehutanan dan pemilik lahan menggunakan GeoAI untuk memberi mereka pengalaman tentang volume dan jenis pohon tanpa inspeksi di lokasi yang memakan waktu. Selanjutnya, membahas tentang machine learning. Machine learning menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara paling efektif. Metode yang digunakan pada machine learning memiliki beberapa metode seperti Support Vector Machine atau SVM, Random Forest, Neural Network. Selanjutnya, penerapan machine learning. Yang pertama, untuk Support Vector Machine membantu merencanakan pembangunan kota dengan mengidentifikasi pola dan tren dari data spasial. Selain itu, kita mendapatkan wawasan bermanfaat dari data spasial.
Lalu metode random forest ini dapat diterapkan untuk perencanaan kota dan untuk mengklasifikasi tutupan lahan. Metode ini juga dapat membantu interpolasi spasial. Selanjutnya, tentang deep learning. Deep learning adalah sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstrak data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Lalu, hal penting dari deep learning menekankan bahwa representasi data tersebut tidak dibuat secara eksplisit oleh manusia, tetapi dihasilkan oleh sebuah algoritma pembelajaran. Fungsi dari deep learning ini dapat memaksimalkan kinerja data yang tidak terstruktur dalam sebuah aplikasi atau website, dapat menghilangkan kebutuhan akan feature engineering, memiliki kemampuan untuk memberikan hasil berkualitas tinggi, dan memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan dapat menghapus kebutuhan akan data labeling. Cara kerja deep learning ini, yang pertama, algoritma deep learning merupakan jaringan neural yang meniru otak manusia. Neuron buatan adalah modul perangkat lunak yang disebut simpul yang menggunakan perhitungan matematika untuk memproses data. Jaringan neural buatan adalah algoritma deep learning yang menggunakan simpul ini untuk memecahkan masalah kompleks. Lalu penerapan deep learning adalah yang contohnya untuk komputer dapat menggunakan teknik deep learning untuk memahami citra dengan cara sama seperti yang dilakukan manusia. Penerapan deep learning yang lain adalah membuat representasi menggunakan beberapa lapisan pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Contoh penggunaannya pada sebuah aplikasi untuk pembuatan model segmentasi semantik yang digunakan untuk menggambarkan luas suatu wilayah. Penerapan yang lain adalah dalam upaya meningkatkan pelayanan lalu lintas dan keselamatan di jalan tol, penggunaan teknologi GeoAI dan kerangka kerja deep learning dapat membantu proses pengawasan jalan, melihat hambatan dan memberi informasi secara real-time ke command center untuk mengarahkan unit respon tanggap darurat ke lokasi secepatnya dan membantu proses pengambilan keputusan di lapangan. Hal itu tidak hanya untuk manajemen lalu lintas, namun juga berpotensi menyelamatkan nyawa karena kecepatan informasi dan petugas tiba di lokasi sangat cepat. Penerapan selanjutnya ini untuk identifikasi dan klasifikasi tutupan lahan menggunakan data multi-tahun. Metode deep learning ini memiliki hasil paling signifikan dalam pengenalan citra adalah dengan menggunakan convolution neural network. Hal tersebut dikarenakan CNN ini dapat berusaha meniru sistem pengenalan citra pada visual cortex manusia, sehingga memiliki kemampuan mengolah informasi citra. Deep learning digunakan untuk mengklasifikasikan piksel citra pada periode tertentu. Yang pertama adalah dapat diawali dengan pembuatan sampel atau training sampel. Dengan label objek kemudian diekspor untuk mengkonversi sampel menjadi data pelatihan deep learning. Lalu dilanjutkan dengan proses pelatihan model atau train model. Training model digunakan untuk menjalankan detect object using deep learning tool, the classify pixel using deep learning tool, atau the classify object using deep learning tool to generate an output. Lalu data training tersebut selanjutnya diekstrak dalam bentuk image chips. Seperti berikut contohnya. Selanjutnya, pemrosesan training data dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelas penutupan lahan. Membuat training model berupa file deep learning package digunakan untuk dijalankan tools klasifikasi pixel dalam citra. Lalu file tersebut yang digunakan sebagai deep learning model yang selanjutnya untuk klasifikasi penutupan lahan pada citra. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.